Saya ucapkan terima kasih pada Harian Jogja yang sudah mengundang kami untuk berbagi, berdiskusi dalam diskusi mengenai COVID-19, di mana di sini saya sebagai apoteker dalam hal ini adalah dari Fakultas Farmasi, mungkin akan lebih fokus pada masalah obat dan mungkin menyinggung sedikit tentang vaksin dan mungkin progres atau perkembangan atau update sampai saat ini. Saya mohon izin untuk sharing screen ya. Masih di disable, mohon izin hostnya untuk bisa mengizinkan saya sharing. Monggo. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, jadi yang saya sampaikan sesuai dengan TOR yang diminta kemarin karena saya minta ini saya harus ngomong apa gitu. Kemudian ini saya mendapatkan beberapa pertanyaan yang akan saya bahas dalam paper PowerPoint ini. Jadi pertanyaannya adalah antara lain ada apa saja tahapan vaksin dan obat sampai dinyatakan aman dan dapat distribusikan ke publik. Kemudian sejauh ini negara mana yang dinyatakan sudah berhasil melakukan uji coba obat dan atau vaksin sehingga siap didiskusikan. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Apakah sudah ada kabar mengenai obat dan vaksin dari dalam negeri yang efektif untuk menangani virus ini? Dan berapa persen tingkat keberhasilannya? Lalu apa saja kendala dalam penemuan vaksin dan obat? Khusus untuk COVID-19, apa tantangan yang terberat? Kemudian pro kontra vaksin dan obat kerap terjadi dengan berbagai alasan dan dari alasan keamanan sampai masalah kehalalan. Bagaimana mengedukasi masyarakat yang kontra soal hal ini? Ya, mungkin saya tidak akan jawab secara detail satu persatu, tetapi akan memberikan dalam satu rangkaian begitu. Jadi, yang pertama tentang obat ya. Secara umum, mungkin nanti bisa dari dokter juga nanti mungkin akan menjelaskan aspek penyakitnya. Jadi secara umum untuk terapi pada COVID itu adalah menggunakan antivirus ya karena COVID adalah penyakit yang disebabkan karena virus. Namun sampai saat ini belum ada satupun obat antivirus spesifik yang untuk COVID-19 yang terbukti efektif dan direkomendasikan secara resmi. Baru-baru ini sudah ada beberapa berita tentang remdesivir ya, waktu itu katanya sudah mendapatkan approval dari FDA, tetapi juga belum lama dari WHO mengatakan kayaknya belum perlu hati-hati untuk menggunakan dan sebagainya. Artinya sampai saat ini untuk dikatakan approve begitu yang direkomendasikan masih belum ada, sehingga penggunaannya adalah ya dikatakan sebagai penggunaan dalam kondisi emergensi. Antivirus yang digunakan selama ini mengacu dari yang sudah pernah dipakai pada saat terjadinya MERS dan SARS ya pada saat itu maupun juga influenza yang lain. Jadi menggunakan antivirus pada saat influenza macam flu burung dan sebagainya. Di Indonesia untuk panduan terapi COVID ini disusun oleh PDPI bersama beberapa asosiasi dokter ya, ada 5 organisasi profesi dokter yang kemudian menyusun ini. Dan sampai saat ini banyak sekali uji klinik terhadap obat yang dilakukan dengan di berbagai belahan dunia. Nah, yang sebagai strategi yang digunakan adalah drug repurposing. Drug repurposing itu artinya adalah menggunakan obat yang sudah ada untuk indikasi yang lain kemudian dipakai untuk COVID. Kenapa itu digunakan strategi ini? Karena kalau kita sama sekali dari from the beginning ya kita bikin obat baru, sintesis begitu, itu akan memakan waktu terlalu lama ya karena untuk penemuan suatu obat baru yang benar-benar baru itu nanti bisa mungkin puluhan tahun ya, belasan sampai puluhan tahun. Sehingga yang digunakan adalah obat yang sudah pernah dipakai walaupun itu bukan untuk COVID, kemudian dicobakan untuk COVID ya. Mungkin satu hal yang contoh yang paling jelas adalah misalnya menggunakan kloroquine atau hidroksikloroquine yang itu adalah suatu obat anti malaria ya, kemudian sebagai imunosupresan, kemudian dipakai untuk COVID ya, yang disebutkan memiliki efek sebagai antiviral juga begitu ya. Itu contoh aja. Nah, sehingga dari pedoman tata laksana COVID yang dikeluarkan oleh 5OP ini terakhir ya di Agustus 2020 ada beberapa kategori penyakit COVID atau dari kategori keparahan dari COVID ya. Yang pertama adalah tanpa gejala. Kalau tanpa gejala, terkonfirmasi tapi tanpa gejala, maka panduannya adalah isolasi mandiri selama 10 hari sejak pengambilan spesimen yang menyatakan itu positif. Kemudian ya biasanya pakai obat-obat karena tanpa gejala ya, jadi biasanya vitamin aja yang diberikan, ya dapat diberikan vitamin atau kalau memang mau bisa menggunakan obat-obat kayak jamu atau apa intinya yang menguatkan daya tahan gitu dapat dipertimbangkan ya baik obat-obat support modern maupun mungkin dari tradisional.
Kemudian mereka harus pemantauan dan kontrol ke FKTP setelah 10 hari. Ini panduannya untuk yang tanpa gejala. Sedangkan untuk yang mulai ringan, sedang sampai berat, maka dah muncullah obat-obat ini. Ya, ini dilakukannya di rumah sakit, di mana obatannya adalah untuk yang gejala ringan biasanya ada obat golongan antibiotik yaitu asitromisin atau levofloxacin, ditambah kloroquin atau hidroksikloroquin, oseltamivir dan vitamin. Nah, cuman karena yang ini kemarin barusan kita dengar informasinya bahwa ini sudah tidak direkomendasikan untuk dipakai, maka saya kasih merah. Sehingga mungkin pilihannya tinggal asitromisin atau levofloxacin plus oseltamivir dan vitamin ya. Vitamin itu bisa tambah mungkin nggak cuma vitamin C ya, mungkin multivitamin, mineral begitu bisa ditambahkan. Nah, ini kalau yang sedang, kalau ya ringan. Kalau naik sedikit sedang biasanya ditambahkannya favipiravir. Yang lainnya sama. Kemudian bisa juga dengan lopinavir, ritonavir. Namun ini pun sebetulnya lopinavir, ritonavir ini juga menjadi perdebatan juga karena studi klinik untuk lopinavir, ritonavir juga belum lama itu juga kita dengar disuspend oleh WHO ya karena hasilnya tidak begitu memuaskan begitu. Kemudian yang terakhir yang cukup promising adalah remdesivir ini untuk kondisi yang berat ya, termasuk Presiden Donald Trump waktu itu waktu kena COVID dia juga menggunakan remdesivir ini. Nah, ini adalah obat-obat standar pada COVID untuk kasus ringan sedang berat. Sedangkan yang lebih berat lagi biasanya yang udah critically ill ya sudah menggunakan ada dexamethasone, apa yang nggak saya sebutkan di sini ya, ada macam-macam obat, mungkin nanti dokter bisa menambahkan. Jadi sesuai dengan kondisinya ya, dengan ventilator, dengan segala kebutuhan obat yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya terkait dengan apa namanya diskusi ini adalah sebetulnya apa saja sih tahapan vaksin dan obat sampai dinyatakan aman dan dapat didistribusikan ke publik. Nah, sebetulnya obat sama vaksin itu hampir sama ya prosedurnya. Artinya apa? Ketika akan dinyatakan aman dan efektif, dia harus menjalani suatu uji klinik. Jadi, obat atau vaksin itu dinyatakan aman atau efektif kalau sudah ada hasil uji klinik pada manusia, ya. Dan uji klinik itu memiliki aturan yang ketat dalam hal untuk menjamin keselamatan manusia sebagai subjek uji. Jadi tidak mudah untuk melakukan uji klinik ya, aturannya sangat rigid sekali dan juga harus mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku agar hasilnya itu nanti bisa diterima juga oleh negara lain juga. Ya, jadi bisa saja suatu uji klinik yang dilakukan di negara lain diterima atau diakui atau disetujui oleh FDA misalnya atau oleh Badan POM ya di Indonesia. Jadi hasil uji klinik itu nanti akan dikirimkan dulu kepada satu badan regulator ya. Jadi kalau di Indonesia kita punya Badan POM, di Amerika ada FDA. Di setiap negara memiliki badan regulasinya masing-masing. Dan mereka nanti yang bertugas untuk mengevaluasi keamanan maupun kemanjurannya. Dan kemudian ketika dinyatakan aman dan efektif dari data-data tersebut, maka mereka akan mendapatkan izin edar. Nah, baru setelah itu didistribusikan ke publik. Kalau itu belum mendapatkan, maka dia akan menjadi ilegal kalau dia ada di pasaran, begitu ya. Nah, uji klinik yang memenuhi syarat di suatu negara dapat diterima di negara lain, ya. Sejauh tadi data-datanya itu memang bisa diterima, ya, terhadap berdasarkan hasil evaluasi terhadap data yang ada, itu. Nah, sekarang kita mengenal tentang uji klinik. Waktu itu awal-awal COVID itu muncul, WHO menggalang atau mensupport suatu uji klinik yang sifatnya adalah worldwide ya, atau sedunia gitu, internasional dengan nama WHO Solidarity Trial for COVID-19. Waktu itu yang disupport untuk WHO adalah awal-awal itu kan muncul nih hidroksikloroquine, ya, kemudian termasuk remdesivir, lopinavir, ritonavir, dan lopinavir, ritonavir plus interferon. Ya, jadi waktu itu ada beberapa obat yang memang disetujui oleh WHO untuk diujikan, ya. Kemudian obat-obat lain seperti favipiravir atau oseltamivir itu juga diujikan, mungkin tapi secara terpisah ya oleh sponsor maupun oleh ya di banyak negara yang lain, ya. Nah, ini adalah obat-obat yang dipakai oleh di dalam terapi COVID. Namun demikian terkait dengan hidroksikloroquine dan kloroquine barusan bulan November ya, masih belum lama 13 November yang lalu kita mendapatkan edaran dari Badan POM yaitu adalah pencabutan dari emergency use authorization. Jadi istilah emergency use authorization itu adalah
izin edar atau izin penggunaan dalam keadaan darurat. Maksudnya itu bukan orangnya dalam keadaan darurat ya, bukan pasiennya dalam keadaan darurat di IGD bukan, tetapi situasinya yang darurat di mana belum ada obat lain maka obat itu boleh digunakan. Itu namanya EUA. Nah, waktu itu klorokin dan hidroksiklorokin adalah boleh digunakan dengan dasar sebagai EUA tadi karena belum ada obat maka boleh digunakan. Namun demikian ketika hasil-hasilnya ternyata setelah uji klinik dan sebagainya dilaporkan tidak ada manfaatnya dan bahkan mungkin ada beberapa efek samping, maka Badan POM sebagai badan otoritas dia mencabut EUA dari hidroksiklorokin dan klorokin. Makanya disarankan kami menghimbau gitu ya, disebutkan obat yang mengandung hidroksiklorokin maupun klorokin tidak digunakan lagi dalam pengobatan COVID. Itu adalah rekomendasi dari Badan POM yang terakhir. Ya. Kemudian bagaimana dengan lopinavir, ritonavir? Ini termasuk yang cukup ramai juga diperbincangkan waktu itu, ya, karena waktu itu diujikan oleh UNER kerjasama dengan BIN dan TNI. Ada 3 yang katanya sempat disebutkan sebagai pertama di dunia, begitu ya. Namun demikian ada banyak komentar atau kritik terhadap desain penelitiannya dan juga waktu itu Badan POM sendiri mengatakan bahwa hasil ujinya belum lengkap begitu, sehingga kemudian sampai saat ini juga kita belum mendengar lagi bagaimana progresnya dari obat ini ya, uji kliniknya. Di sisi lain di WHO Solidarity Trial obat lopinavir ritonavir juga uji kliniknya dihentikan. Jadi ini bisa dilihat dari update, tapi waktu itu bulan Juli ya, sudah bulan Juli ya. WHO mendiscontinue hidroksiklorokin dan lopinavir ritonavir treatment pada uji Solidarity Trial tersebut. Karena dikatakan bahwa result menunjukkan hidroksiklorokin dan lopinavir ritonavir hanya menghasilkan little atau no reduction di dalam mortalitas pada pasien-pasien yang dirawat dengan COVID ketika dibandingkan dengan standar care. Ya, jadi artinya obat ini tidak begitu bermanfaat begitu ya, sehingga kemudian dapat dihentikan. Namun demikian ini kan bulan Juli nih. Nah, sementara masih tetap digunakan sampai kemudian jadi dihentikan ujinya tapi penggunaannya boleh. Namun kemudian tadi ya barusan Badan POM Indonesia menyampaikan untuk tidak merekomendasikan lagi penggunaannya ini pada COVID dan mencabut EUA-nya. Bagaimana dengan oseltamivir dan favipiravir? Di sini kita juga menggunakan oseltamivir atau Tamiflu adalah obat yang memang sudah cukup lama digunakan di Indonesia untuk obat flu ya. Waktu itu flu burung dan sebagainya gitu. Sedangkan favipiravir ini adalah termasuk obat yang baru diimpor dari Jepang awalnya ya. Jadi obat ini adalah obat produksi Jepang. Awal-awal masih ingat saya waktu awal-awal COVID Presiden Joko Widodo ini ya memerintahkan untuk impor 2 macam yaitu hidroksikloroquin, kloroquin kalau nggak salah ya, kloroquin dengan Avigan ya. Sehingga waktu itu ramai kloroquin dan Avigan. Ya, sampai sekarang Avigan masih dipakai dan beberapa uji kliniknya masih ada yang masih berjalan, tetapi juga sudah mendapatkan EUA. Ya, jadi favipiravir ini memang sebagai obat anti-influenza, tetapi bisa juga digunakan untuk COVID. Sehingga saat ini Indonesia memberikan izin EUA, ya, Emergency Use Authorization untuk favipiravir dipakai sebagai COVID. Ya, nah, bagaimana dengan obat yang terakhir ini adalah remdesivir. Remdesivir itu yang kemarin juga cukup ramai ketika pertama kali diimpor ya dan masuk ke Indonesia. Awalnya adalah dari Gilead ya, Gilead Science dari USA. Kemudian mereka sudah melakukan uji cobanya sebelumnya pada penyakit SARS dan MERS. Yang menarik bahwa obat ini belum pernah dipasarkan sebetulnya ya. Karena waktu itu kemudian Ebola kan berhenti ya, jadi obat ini belum sempat sampai dipasarkan. Kemudian muncul si COVID ini ya, kemudian dipakailah lagi remdesivir dan ternyata lumayan baik hasilnya. Dan beritanya sih remdesivir untuk Veklury karena nanti ada beberapa merek ya dari Gilead ini yang asli mendapatkan approval dari FDA ini bulan Oktober kemarin kalau nggak salah ya. Di Indonesia remdesivir ini mendapatkan EUA jadi Emergency Use Authorization untuk pasien COVID yang berat dengan dan pasien di atas 12 tahun dengan berat badan minimal 40 kilo. Ini diberikan dalam bentuk injeksi. Nah, ya, ini beberapa obat yang sudah mendapatkan EUA di Indonesia. Jadi saat ini obatnya sudah ada di Indonesia ya. Badan POM sudah memberikan EUA untuk 7 industri farmasi
Avigan yang asli dari Jepang, nanti diimpor oleh Beta Pharmacon. Kemudian Kimia Farma, alhamdulillah BUMN kita sudah bisa memproduksi sendiri Favipiravir. Kemudian untuk Remdesivir ini kita semuanya masih impor ya. Yang menarik impornya semuanya dari India. Jadi orang India ini memang keren-keren ya. Jadi industri farmasi India memang cukup sangat maju di sana. Mereka memberi license dari Gilead ya, karena Gilead itu yang punya yang pertama kali, yang innovatornya. Kemudian mereka membeli license, kemudian mereka memproduksi dengan berbagai macam merek ya. Jadi ini merek-mereknya. Kemudian sama orang Indonesia, Indofarma misalnya ya, Dexamedica, ini produk-produk Indonesia, kemudian diimpor. Ya, jadilah sekarang sudah masuk ke Indonesia dalam bentuk dengan berbagai merek ini, merek dagang ya, si Premi dari Soho ya. Nah, ini ya beberapa bentuk dari Remdesivir. Nah, sekarang kita masuk pada vaksin. Ini juga satu perbincangan yang menarik ya. Jadi saya kira vaksin ini juga menjadi salah satu modalitas yang penting untuk mencegah infeksi COVID ya ke depan. Dan sama seperti vaksin-vaksin pada penyakit yang lain ya, yang kita kenal ya, ada vaksin polio, ada BCG dan sebagainya ya, tentu ada proses untuk membuat vaksin. Di mana untuk vaksin COVID ini memang karena menjadi prioritas, maka akan dipercepat begitu ya, mungkin prosesnya, kemudian juga secara regulasi ya, walaupun tetap tidak boleh meninggalkan aspek-aspek ilmiah, jadi tetap harus melakukan uji klinik begitu. Nah, apakah sudah ada kabar mengenai obat dan vaksin dari dalam negeri gitu yang efektif untuk menangani virus dan berapa persen tingkat keberhasilannya dan apa kendalanya? Ya saya harus mengatakan sejujurnya memang belum ada obat yang berasal dari Indonesia sebagai antivirus COVID-19. Tadi yang dikatakan bahwa ini adalah yang pertama obat asli obat merah putih gitu yang tadi yang lopinavir ritonavir dengan kombinasi itu kan juga akhirnya aslinya bukan dari Indonesia juga kan, itu bukan buatan Indonesia aslinya. Ya. Nah, saat ini belum ada obat yang berasal dari Indonesia dan tadi saya bilang bahwa karena urgen ya, dibutuhkan dalam waktu cepat, maka tidak ideal kalau kita membuat obat dari tahap sangat awal karena akan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu memang bentuknya adalah drug repurposing menggunakan obat yang sudah diketahui dan sudah beredar, artinya diketahui keamanannya, dicobakan untuk COVID. Nah, kendalanya apa? Di Indonesia itu kalau bilang kendala, itu ya biasanya lebih kepada keterbatasan fasilitas, terutama untuk menggunakan untuk virus SARS-CoV-2 yang sangat kontagius ya, yang sangat infeksius, yang sangat mudah menular, kita harus hati-hati, harus menggunakan laboratorium dengan safety levelnya adalah BSL-3. Jadi ada setiap laboratorium dalam hal keamanan laboratorium itu ada beberapa tingkatan ya. Nah ini yang cocok untuk virus COVID-19 ini kita harus menggunakan at least lah BSL-3 ya. BSL-2 mungkin bisa tapi sangat terbatas. Dan masalahnya fasilitas yang laboratorium dengan BSL-3 tuh kita belum punya atau jarang sekali yang punya ya, di Indonesia paling sedikit yang punya, di UGM juga belum ada. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa membuat ya. Dan terhadap hal yang sama juga terjadi pada vaksin. Sampai saat ini belum ada vaksin buatan Indonesia. Tapi memang saya dengar memang in proses ya, karena memproses vaksin itu memang tidak mudah. Jadi dalam hal vaksin itu kita punya dua strategi, mau jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek, maka kita akan bekerja sama dengan pihak mitra. Dalam hal ini misalnya Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac ya dari Cina. Yang itu yang kemudian sekarang dikembangkan menjadi vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Tetapi di sisi lain juga ada long term-nya, ada jangka panjang. Jangka panjang itu artinya yang nantinya ke depan kita akan memiliki vaksin sendiri. Nah, itu mungkin memerlukan waktu dan itu sudah diinisiasi oleh Bio Farma dan juga Eijkman ya, dari Eijkman, lembaga Eijkman, kira lembaga yang sangat prestisius dan memang kompeten di bidangnya, sedang mulai menyusun pembuatan vaksin merah putih lah istilahnya gitu. Nah, vaksin sendiri platformnya macam-macam ya Bapak Ibu. Jadi vaksin itu bisa berasal dari proteinnya atau mungkin dari virus yang diinaktivasi begitu ya. Kemudian ada yang virus hidup tapi yang dilemahkan, ada yang bagian dari faktor tertentu begitu ya. Jadi nggak semuanya sama. Ya, untuk yang ada di Indonesia atau yang dari Sinovac adalah modelnya adalah virus inactivated.
kalau kita lihat racing atau lomba dalam pengembangan vaksin di dunia, maka sampai saat ini itu udah ada 160 lebih pengembangan vaksin ya untuk COVID ini, tapi masih dalam tahap sangat awal preclinical ya, jadi belum sampai ke manusia gitu, masih dalam tahap lab diujikan ke hewan begitu. Nah, setelah berhasil di sini, maka nanti akan masuk tahap 1, fase 1. Uji klinik fase 1 itu kalau by data tanggal bulan November ini, itu baru sekitar 29 produk yang sudah masuk fase 1. Fase 2 ini ada 32. Fase 3 baru 11 ya, yang approve itu belum ada. Jadi sampai saat ini semua vaksin di dunia ini masih dalam tahap uji klinik dan masih menunggu approval. Nah, masalah approval ini tadi ada yang approve-nya nunggu sampai selesai semua atau baru tengah-tengah dikasih approval juga bisa, yang disebut sebagai tadi EUA tadi, Emergency Use Authorization. Jadi kalau kita bilang tentang race-nya ya atau lomba pembuatan vaksin itu, yang di Indonesia kita gunakan adalah dari Sinovac ini ya, Sinovac. Sinovac ini bentuknya adalah inactivated virus ya. Sementara mungkin produk-produk lain ada yang menggunakan RNA atau DNA atau mungkin protein subunitnya atau partikel apa yang lain begitu ya. Jadi kita yang sekarang ini adalah menggunakan Sinovac yang, tapi tidak menutup kemungkinan Indonesia juga akan mengimpor atau bekerja sama dengan pihak lain seperti mungkin dari Oxford ya, AstraZeneca atau dari Pfizer, seperti itu dimungkinkan ya. Jadi artinya sumber vaksin itu tidak cuma satu, karena penyedianya juga ada banyak dan kebutuhan kita sangat banyak karena masyarakat kita sangat besar ya, 200 juta lebih kan ya. Kalau di Indonesia sekali lagi tadi sementara ini kita masih bekerja sama, tetapi sudah ada beberapa vaksin nasional yang dikembangkan oleh para pakar ya, yaitu adalah terutama yang Bio Farma sebagai satu-satunya industri farmasi di Indonesia yang memang concern di bidang pengembangan vaksin, bekerja sama dengan lembaga Eijkman ya. Nah, kemudian vaksin yang ada di Indonesia sendiri adalah yang tadi ya inactivated ya. Kemudian ini adalah nanti akan cara pemberiannya adalah 2 kali penyuntikan. Jadi ini bukan booster tapi sama-sama adalah primary dose. Jadi nanti setiap orang akan disuntikan 2 kali, yaitu dengan jarak waktu 2 minggu ya. 0,5 mili vaksin diinjeksikan di lengan atas ya dengan interval 2 minggu. Kemudian nanti harus dilihat, ini saya dapatkan informasi ini dari Bio Farma ya, dari Dr. Novilia. Kemarin kebetulan juga bareng dalam satu panel diskusi. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk pengembangan vaksin sebetulnya ada ada timeline-nya ya. Jadi ketika seseorang pertama kali divaksin ya, di hari ke-0 ini divaksin pertama kali, kemudian nanti akan mendapatkan second dose pada hari ke-14, jadi hari vaksin kedua. Tentu harus dipantau terus ya, dan itu memerlukan waktu 6 bulan untuk melihat efikasi ya. Efikasi itu artinya kemanjuran, apakah dia bisa mencegah infeksi begitu. Sedangkan safety monitoring atau keamanan itu harus mulai dari sejak pertama kali diinjeksikan, tentu harus dipantau. Apakah ada yang menimbulkan demam atau apa ya, ada apa sajalah, pokoknya nanti harus dilaporkan begitu. Jadi kalau dikatakan uji klinik vaksin itu muncul injeksi pertamanya adalah bulan Agustus, maka sebetulnya pengamatannya adalah Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari lah. Januari itu baru bisa kelihatan efek dari satu orang yang diinjeksikan pada bulan Agustus begitu. Jadi memang memerlukan waktu. Jadi kalau misalnya kemarin Desember nih udah akan divaksinasi semua, ya sebentar dulu dong ya, datanya juga belum ada gitu kan ya. Jadi update sampai saat ini untuk uji klinik Sinovac, subjek yang mendapatkan vaksin itu adalah 1.620 dengan pembagian ada yang dapat placebo separuh ya, placebo separuh dan vaksinnya separuh. Kemudian mendapatkan suntikan keduanya berkurang, jadi yang 1.620, entah saya kurang tahu kenapa alasannya, mungkin ada yang nggak balik dan sebagainya atau
mengalami apa. Hanya 1.603 yang mendapatkan suntikan kedua. Kemudian kunjungan ketiga yaitu 14 hari setelah suntikan kedua ada 1.600 orang. Nah, kemudian yang selesai pemantauan 6 bulan ya belum ada karena kan pemantauannya sampai Januari kan. Jadi rencana laporan awal adalah Januari 2021 untuk mendapatkan EUA. Jadi nanti laporan awal nanti bisa disubmitkan ke Badan POM untuk mendapatkan izin. Dari situ baru bisa apakah vaksin itu akan dipakai atau tidak. Tentunya tergantung dari datanya nanti. Ya, laporan akhirnya untuk registrasi sebagai vaksin COVID adalah pada bulan Juni 2021. Ini adalah rencana timeline dari vaksin COVID Sinovac. Ya. Nah, mungkin sebagai penutup ya terkait dengan pro kontra dengan vaksin, dan kalau obat saya kira mungkin tidak banyak pro kontra ya karena ya orang pasti akan menerima gitu aja karena orang sakit dikasih obat pasti mau lah dia pengen sembuh. Tapi kalau vaksin kan ini orang sehat gitu ya, jadi orang sehat masih masih berpikir lagi aku akan mau nerima atau enggak. Nah, vaksin memang hanyalah salah satu aja upaya dalam pencegahan infeksi COVID dan ini adalah untuk yang masih sehat. Dan sampai sejauh ini memang belum diketahui berapa lama proteksi dari vaksin itu bertahan. Jadi setelah diinfeksi, berapa lama sih sebetulnya kita masih bisa terproteksi gitu ya. Nggak mungkin juga seumur hidup sepertinya, tapi ini memerlukan uji ya, sehingga memang menjadi penting adalah ketika tema dari diskusi ini atau FGD ini adalah ya tetap harus menjaga protokol kesehatan, karena proteksi vaksinnya juga kita belum tahu ya. Kemudian nah, kemudian terkait dengan keamanan dan kemanjuran serta kehalalan yang menjadi concern dari masyarakat, menurut saya sih percayakan pada ahlinya gitu. Jadi kalau saya lebih kepada ke masyarakat ya, kita ini sudah ada ahlinya, kita nggak punya kompetensi untuk menilai dan kita juga tidak punya akses untuk melihat datanya, sehingga percayakan kepada Badan POM misalnya untuk aspek keamanan dan kemanjuran. Kalau Badan POM udah mengatakan itu aman dan efektif berdasarkan data, maka ya sudah kita percayakan gitu ya, karena kita kan nggak punya kompetensi untuk menilai. Sedangkan masalah kehalalan juga sudah ada MUI untuk aspek kehalalan. Jadi kalau sudah dinyatakan begitu ya kita tinggal ikut saja. Itu menurut saya sih. Jadi kita lebih kepada bisa menerima, mempercayakan pada ahlinya. Nah, tapi sekali lagi yang penting tetap harus menjaga protokol kesehatan ya, karena memang sekali lagi proteksi itu kita belum tahu sampai berapa lama, kemudian ya belum tahu juga pandemi ini akan sampai berapa lama begitu. Saya kira demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor atas presentasinya. Mungkin ada beberapa poin yang dari presentasi Profesor tadi. Yang pertama, saat ini belum ada satupun obat antivirus COVID-19 yang resmi direkomendasikan. Sehingga saat ini menggunakan obat yang sudah ada. Untuk beberapa pasien yang isolasi mandiri di rumah, itu selain obat-obat itu tadi juga bisa dipakai vitamin yang bertujuan untuk menguatkan daya tahan tubuh. Kemudian obat dan vaksin yang dinyatakan aman kalau sudah ada uji klinis pada manusia, dan setelah itu harus memenuhi beberapa tahapan yang sesuai dengan aturan. Saat ini BPOM sudah memberikan beberapa rekomendasi kepada sejumlah obat, dan sekarang belum ada obat yang berasal dari Indonesia yang dapat digunakan sebagai antivirus. Yang paling utama kunci dari untuk meminimalisasi COVID itu adalah 3M seperti yang Profesor tadi katakan. Oke, Profesor, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa langsung dijawab aja ya. Waktu Profesor sangat terbatas. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Nanda. Jadi pertanyaannya, tadi Profesor menjelaskan soal pasien yang OTG, yang isolasi mandiri di rumah. Nah, selain obat-obatan itu, selain dan juga vitamin, mungkin ada obat-obatan lain yang bisa dikonsumsi, Profesor, bagi pasien-pasien yang OTG tadi. Baik, terima kasih. Jadi memang kalau dalam panduan itu, OTG itu disarankan isolasi mandiri di rumah. Tapi memang betul ya, isolasi mandiri itu tidak gampang juga. Benar-benar harus paham bagaimana cara isolasi mandiri, karena dia masih punya resiko untuk menularkan. Sehingga memang misalnya harus dia ada di mungkin kamarnya sendiri, makanannya terpisah, atau mungkin alat-alat mandi dan makannya terpisah dengan anggota keluarga yang lain dan sebagainya.
Kemudian untuk meningkatkan daya tahan, saya kira begini Bapak Ibu, jadi selain penggunaan vitamin, vitamin saya kira sangat membantu ya. Jadi memang vitamin C dan sebenarnya nggak cuma C aja ya, bisa saja multivitamin sebetulnya, multivitamin dan mineral. Jadi ada beberapa mineral juga yang cukup baik untuk apa namanya peningkatan sistem imun. Yang sering dipakai adalah zinc dan selenium. Nah itu bisa dijumpai dalam beberapa produk ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau mau mencari, carilah yang misalnya ada vitamin C, vitamin E bisa, vitamin D gitu ya. Kemudian ada yang mengandung zinc atau selenium itu paling tidak. Nah, tapi yang penting sekali juga adalah makanan yang sehat begitu. Artinya kita jangan rely on hanya pada vitamin ya, tapi vitamin itu kan sebetulnya penambah ya kan. Karena sebetulnya dalam keadaan kita normal kalau makanan kita sehat, vitamin itu sudah ada di dalam makanan kita, ya kan? Kalau kita makan sayur, buah gitu kan sudah ada vitaminnya. Cuman dalam keadaan terinfeksi tadi, mungkin kita membutuhkan lebih. Nah, pada keadaan lebih inilah kita membutuhkan tambahan dari luar, gitu ya. Jadi makanannya jangan sampai dikurangi. Artinya makanan itu tetap harus yang sehat, begitu ya, untuk menjaga daya tahan. Kemudian boleh ditambahkan dari luar itu dengan multivitamin dan sebagainya. Dan juga tadi ya mungkin yang lain adalah jangan stres karena stres juga nanti akan mengurangi sistem imun juga. Kemudian ya olahraga ringan. Jadi tetap kita lakukan semacam itu. Hanya memang ada pembatasan artinya untuk tidak menularkan ya karena OTG itu memang tadi uh, memang lebih baik kalau ada shelter atau ada satu rumah yang mungkin dari pemerintah menyediakan ya memang akan lebih ideal. Jadi orang-orang dengan OTG ini mungkin kalau isolasi mandiri di rumah tidak semuanya bisa karena jangan-jangan rumahnya kecil, kamarnya cuma 2, gimana anaknya banyak, gimana mau isolasi gitu ya. Artinya memang harus ada dukungan dari pemerintah untuk bisa menyediakan tempat-tempat isolasi mandiri yang lebih ideal begitu. Jadi kalau kita di Jogja saya kira mungkin apakah di kalau nggak salah mungkin Wisma Haji atau apa gitu ya, Ya. barangkali harusnya ada seperti itu. Nah jadi artinya isolasi mandiri itu tidak harus di rumah sih, tapi bisa saja di tempat-tempat yang sudah disediakan, terutama kalau memang tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri di rumah karena keterbatasan tempat begitu, takutnya malah nularin ke keluarganya begitu. Jadi saya kira begitu sih Pak Sugeng untuk ini ya, untuk penanya. Jadi yang penting jaga daya tahan itu dengan makanan yang sehat, ditambah dengan mungkin bisa probiotik juga bisa, kemudian vitamin dan mineral begitu. Oke, Profesor. Yeah. Terus kalau misalnya yang OTG tapi dia punya komorbid gitu gimana, Bu? Nah, komorbidnya itu saya kira kalau ketika dipastikan dia OTG, kan dia konfirmasi positifnya. Kemudian mungkin dokter kan juga akan melihat kondisi yang lain ya. Jadi kalau komorbidnya itu memang komorbid yang bisa dirawat di rumah, seperti kayak diabetes atau hipertensi yang dalam keadaan tidak sedang memburuk itu, tetap obat lainnya harus diberikan. Jadi ya tetap misalnya pun dia misalnya di rumah ya dia menggunakan obat anti hipertensinya, obat diabetesnya gitu. Kecuali kalau komorbidnya itu memang komorbid yang sangat cukup berat ya, misalnya mungkin infeksi pneumonia atau apa yang lain yang atau mungkin ya saya kira nanti mungkin dokter bisa menambahkan karena tergantung dari kondisinya. Jadi ada yang mungkin masih bisa dilakukan rawat mandiri, atau ada yang memang harus dirawat di rumah sakit. Jadi karena komorbid kan macam-macam. Ya. Tapi yang jelas meskipun di rumah ketika punya komorbid ataupun tidak punya komorbid, kalau mau mengkonsumsi obat-obatan lebih baik konsultasi kepada ahli kesehatan gitu ya. Betul, betul. Yeah. Oke, Profesor, terima kasih atas presentasinya. Kemudian kita akan ke pembicara kedua, Pak Muhammad Saifuddin. Selamat pagi, Pak. Halo. Selamat pagi. Sudah masuk ya suaranya. Nah, gini Pak, ini kan sudah 8 bulan ya kita di masa pandemi COVID. Dan tampaknya itu bukannya malah menurun, malah akhir-akhir ini jumlah pasien malah justru meningkat ya. Salah satunya diduga karena kemarin libur panjang akhir Oktober kemarin sehingga saat ini jumlah pasien itu semakin meningkat lagi. Padahal beberapa akhir kemarin sebelum libur panjang itu sudah ada di beberapa daerah ada tren penurunan. Kalau dari pengamatan dari Pak Saifuddin bagaimana? Ya, kalau kita melihat tren peningkatan kasus di Indonesia itu memang banyak sekali kita jumpai masyarakat itu kalau bahasa atau istilah yang
disampaikan oleh WHO itu adalah pandemic fatigue. Ya, jadi kita semua itu sudah mulai mengalami titik jenuh ya dengan situasi pandemi yang berbulan-bulan terjadi di Indonesia ini. Gitu. Nah, sebetulnya di awal pandemi dulu, ketika muncul pertama kali kasus viral pneumonia di Wuhan, itu saya termasuk, dan setelah itu teridentifikasi bahwa penyebabnya itu adalah coronavirus, sebetulnya saya termasuk yang optimis bahwasanya kalaupun nanti terjadi wabah atau outbreak itu kurang lebih profilnya sama, ya kurang lebih sama dengan 2 wabah coronavirus sebelumnya yang kita pernah alami di dunia ini tahun 2002, 2003 dan juga MERS tahun 2012. Itu nggak lama sebetulnya outbreak-nya. Ya, wabah SARS yang pertama itu kurang lebih hanya sekitar November, kemudian April, Mei sudah teratasi. Ya, kemudian wabah MERS juga, ya, dan kasusnya pun sedikit. Ya. SARS itu 8.000, MERS itu sekitar 4.000 kasus ketika WHO menyatakan bahwa itu sudah tereradikasi. Jadi di awal-awal pandemi saya sendiri termasuk yang optimis sebetulnya bahwasannya wabah ini kurang lebih profilnya akan sama dengan 2 wabah corona sebelumnya. Gitu. Tetapi memang setelah beberapa bulan ini gagal untuk dikendalikan, saya kemudian memprediksi bahwa sulit untuk kita memprediksi kapan situasi atau wabah coronavirus di Indonesia ini berakhir gitu. Ya apalagi dengan profil negara kita yang dengan jumlah penduduk yang besar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana lab yang terbatas, ya. Apalagi di awal-awal pandemi itu hanya sedikit lab yang bisa memeriksa PCR, ya. Di UGM sendiri, saya sendiri di lab termasuk yang diamanahi untuk merunning lab COVID di FKKMK UGM, itu kami butuh waktu sekitar 1 bulan untuk menyiapkan lab. Ya, di awal pandemi itu kami belum siap, gitu. Sehingga kami running lab itu baru sekitar minggu kedua bulan April. Ya, jadi sekitar 1 bulan untuk menyiapkan SDM, menyiapkan lab, kemudian menyiapkan reagen, dan mentraining semuanya gitu. Alhamdulillah sekarang lab kita sudah mulai stabil yang di FKUGM untuk memeriksa sampel COVID. Ya. Sehingga keterbatasan ini mengakibatkan testing, kapasitas testing dan rasio lacak isolasi kita yang masih di bawah standar. Ya. Jadi kalau standar WHO itu mengatakan bahwasanya setiap 1 kasus konfirmasi itu ada minimal ada sekitar 30 orang yang dilakukan tracing, itu kita belum sampai ke sana. Ya. Itu faktor yang kedua. Ya. Faktor yang kedua adalah kapasitas lab dan testing kita yang terbatas, sehingga akibatnya apa? Akibatnya kita untuk melakukan tracing kontak itu kita masih terbatas. Ya. Sehingga apa? Sehingga akibatnya banyak sekali kasus-kasus yang tidak terdeteksi, ya, sehingga akibatnya penularan itu tidak terkendali. Ya, itu yang faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah yang juga berpengaruh adalah tingkat kepatuhan masyarakat itu sendiri. Ya. Apalagi ditambah dengan event-event yang semakin memperburuk kondisi pandemi. Ya. Misalnya ada gelaran pilkada di mana di semua daerah baru untuk pendaftaran calon itu sudah berkerumun. Ya, belum lagi misalnya ada sebagian orang yang kemudian mengadakan pesta-pesta, hajatan, perkawinan, ya sampai ada yang ditetapkan sebagai tersangka, dipidanakan. Ya, kita lihat kasus-kasusnya seperti itu. Ya. Kemudian yang lain-lain. Ya. Jadi ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi sehingga akhirnya situasi di COVID di Indonesia ini ya tidak menjadi semakin terkendali, ya, tetapi ya kita berada dalam kondisi di mana sekarang ini kasusnya akan terus meningkat. Bahkan 2 hari yang lalu kita menembus rekor yang baru, ya, 1 hari kita mendapatkan jumlah penambahan kasus lebih dari 5.500 dan itu yang paling tinggi sejak pandemi. Demikian pula beberapa hari yang lalu juga Provinsi DKI juga mencatat kenaikan tertinggi selama PSBB, ya 1.500 lebih kasus dideteksi dalam sehari, dan itu adalah tertinggi sejak diberlakukan PSBB di DKI Jakarta. Jadi ini situasi-situasi yang harus kita antisipasi bersama. Ya, mungkin itu Pak Sugeng.
Oh, oke. Terus apa strategi yang harus dilakukan, itu perlu diubah, Pak? Nah, ya, jadi untuk saat ini ya memang ada beberapa yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama adalah kita harus fokus pada sebetulnya saya menyiapkan presentasi, saya share dulu ya. Ada beberapa yang mau saya sampaikan, saya ini ya. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan itu sebetulnya ada di sini ya. Selama ini kita banyak sekali kita berbicara pada angka kesembuhan ya, dengan penyediaan obat-obat. Ya. Jadi sebetulnya untuk menekan angka transmisi virus itu yang dilakukan kunci penanganan pandemi itu sebetulnya dua. Yang pertama adalah mencegah orang yang sehat itu untuk jatuh sakit, ya. Mencegah orang yang belum terinfeksi itu menjadi terinfeksi. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita berusaha untuk menyembuhkan orang-orang yang sudah terinfeksi sehingga dia harus sembuh. Ya, gitu. Nah, kalau fokus kita hanya di angka kesembuhan saja, ya, atau recovery rate, ya, itu nanti kita belum bisa mengendalikan transmisi virus. Sehingga akibatnya apa? Sehingga akibatnya orang-orang yang sehat atau orang-orang yang sebelumnya itu belum terinfeksi, nanti dia akan terpapar oleh virus tersebut kemudian menjadi sumber penularan yang baru. Sehingga fokus kita itu harus pada bagaimana kita mengendalikan penyebaran virus ini sehingga orang-orang yang sehat, orang-orang yang belum terinfeksi itu dia harus terhindar dari paparan virus. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki hal ini? Jadi ini yang dari Pandemic Talk itu bagus sekali. Yang pertama adalah kita tetap harus fokus pada memperbanyak testing dan tracing kontak. Ya, ini yang sesuatu hal yang saat ini itu sangat melelahkan ya. Saya tahu teman-teman di Dinas Kesehatan itu begitu ada klaster mereka orang yang sibuk sekali, baik itu level Dinas Kesehatan, kemudian level Puskesmas, itu untuk melakukan tracing ya, untuk membujuk orang untuk mau di swab ya, itu sangat sulit sekali. Dan juga mungkin sumber dayanya sudah mulai kelelahan ya untuk mempertahankan angka tracing yang tinggi gitu. Nah, apa indikator bahwa kita tetap mempertahankan testing dan tracing ini adalah ada beberapa hal ya, jumlah tes PCR yang dilakukan per hari ya, atau jumlah tes people, atau indeks rasio lacak isolasi yang dilakukan ya. Jadi kalau jumlah tes PCR, kapasitas PCR kita itu sudah ditetapkan oleh WHO itu per pekan itu ada sekitar per hari itu adalah sekitar 38.500. Ya. Itu kapasitas minimal jumlah orang yang dites. Ya. Kemudian juga tadi yang saya sampaikan bahwasanya tracing itu harus dilakukan untuk lebih dari 30 orang untuk satu kasus positif. Ya. Dan ini di Indonesia ini masih rendah sekali, yaitu rasio lacak isolasi kita sekarang masih sekitar pada angka 3 untuk setiap satu kasus positif. Dan ini saya sampaikan memang untuk membujuk orang mau dicolok hidung atau swab ya, itu kan kalau sudah pernah di swab itu tentu akan ya merasakan bagaimana nggak kurang nyamannya di swab ya, itu memang ya kita harus mengedukasi masyarakat ya pentingnya swab ya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus menghentikan penyebaran virus. Yang tadi saya sampaikan, kita harus mencegah orang-orang yang sehat ini jangan sampai mereka terpapar terinfeksi virus, kemudian mereka menjadi sumber penularan yang baru. Karena kalau ini tidak segera dihentikan, nanti itu nggak akan selesai transmisi di manusianya. Antara human to human transmission-nya nggak akan selesai. Sehingga kita nggak akan selesai juga pandeminya. Nah, bagaimana indikator bahwa kita bisa berhasil mengendalikan penyebaran virus itu adalah positive rate ya di Indonesia itu kurang dari 5%. Artinya jika dalam sehari di seluruh Indonesia itu ada 10 tes PCR, itu yang positif itu kurang lebih 5%-nya saja. 5/100 berarti sekitar 500 orang yang positif. Dan kondisi ini itu sebetulnya kalau kita melihat angka ini itu sebetulnya kita masih jauh dari terkendali ya. Bahkan beberapa hari yang lalu kita di lab kami sendiri di FKKMK itu pernah kami mencapai dalam pekan ini ya 2-3 hari yang lalu
itu kami mencapai positive rate itu hampir 50%. Ya, jadi setengah sendiri dari jumlah yang kita periksa itu positif. Ini adalah kondisi yang paling paling buruk ya selama kami running lab PCR sejak 8 bulan terakhir, sejak bulan April. Itu belum pernah saya sendiri mendapati ada jumlah orang yang jumlah hasil PCR itu sehari saja itu 50% positif. Ya, di awal-awal pandemi itu mungkin hanya sekitar 10-an%. Ya. Nah, mungkin rata nasional kita positive rate kita itu mungkin sekitar 15%-an sekarang. Ini masih 3 kali lipat lebih tinggi dari WHO. Nah, ini yang menjadi PR bersama kita ya, bahwasanya kalau kita tidak segera ya menghentikan penyebaran virus ini, maka situasi COVID di Indonesia ini ya mungkin akan masih jauh dari terkendali. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bisa meminimalisir tingkat kematian ya. Indikatornya adalah case fatality rate ya dari orang-orang yang positif. Apakah dia meninggal murni karena COVID alias tidak ada komorbid atau karena COVID plus komorbid yang lain. Dan itu sesuatu hal yang harus kita turunkan gitu ya. Ini mungkin Pandemic Talk ini dia rilis ini mungkin sekitar sebulanan yang lalu ya. Ini data belum update, saya belum update lagi berapa case fatality rate untuk di Indonesia di Indonesia ini ya. Sehingga yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada pasien COVID-19 itu yang kesulitan mengakses rumah sakit ya. Karena apa? Karena kalau ini sampai penuh, orang-orang yang butuh ICU penuh ya, itu nanti akan sulit ya orang-orang yang terkena COVID. Bahkan orang-orang yang tidak terkena COVID ketika ICU-nya udah dipenuhi pasien COVID, akhirnya ada peningkatan kasus kematian karena penyakit yang lain. Karena apa? Karena COVID-nya udah penuh dengan pasien COVID, akhirnya pasien non COVID yang butuh ICU itu juga tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan. Ya. Jadi ini ada peningkatan angka kematian baik untuk pasien COVID sendiri atau yang non COVID. Ya ini yang kemarin saya sampaikan ya, bagaimana kita berita-berita klaster ya di Sleman ya sampai berapa ratus antri positif ya. Kemudian ini yang berita-berita bahwasannya ruang ICU dan ini juga kembali penuh ya. Di Jateng pun di sebagian kabupaten itu menyatakan bahwasannya mereka penuh, dan di DIY sendiri ya kemarin itu sepertinya ada rilis dari Satgas COVID itu hanya sisa sekian bed ya untuk ICU di Jogja, rumah sakit di Jogja. Jadi ini seolah-olah ini situasi yang harus kita cermati bersama. Ini yang tadi saya sampaikan ya, grafik harian di Jakarta ya. Bahkan setelah PSBB 2 itu mencapai angka tertinggi penambahan kasusnya 1.579 kasus peningkatan kasusnya, sehingga sampai di router sendiri ya berapa bulan yang lalu ini mengatakan bahwasanya ya endless first wave, gelombang pertama yang nggak pernah selesai. Ya, mengapa? Karena menjadi belum terkendali situasi di Indonesia. Ya, mungkin ini ya Pak yang bisa saya sampaikan untuk yang pertanyaan yang tadi. Tidak hanya di DKI, tidak hanya secara nasional, tapi di DIY juga penambahan pasien positifnya juga semakin hari semakin banyak. Bahkan angka kematiannya juga semakin banyak juga. Bahkan kemarin itu dalam satu hari itu tim pemakaman di Kota Jogja itu harus memakamkan jenazah itu 10 jenazah dalam satu hari. Dalam satu hari ya. Itu juga. Sementara beberapa rumah sakit dan shelter kayak di Sleman itu sudah penuh. Rumah sakit rujukan di Kulon Progo juga hampir penuh. Rumah sakit lapangan di Bantul juga kondisinya juga hampir sama. Nah, kalau untuk fasilitas kesehatan sendiri gimana? Untuk mengantisipasi ada lonjakan-lonjakan dari pasien. Ya, jadi untuk fasilitas kesehatan memang harus dilakukan secara selektif untuk siapa yang masuk ke rumah sakit dan siapa yang nanti orang-orang OTG yang tadi disampaikan oleh Prof. Zulis, ya orang-orang OTG yang gejalanya ringan tidak membutuhkan perawatan itu memang bisa saja ditempatkan di shelter-shelter yang tidak sampai mengganggu fasilitas layanan kesehatan seperti itu ya. Jadi disiapkan di Wisma Asrama Haji misalnya. Cuma beberapa hari yang lalu pun kita mendapatkan edaran dari Dinas Kesehatan bahwasanya di Asrama Haji pun sudah penuh ya, tidak bisa lagi menampung
pasien baru ya untuk orang-orang yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, sehingga yang dilakukan mungkin ya apa yang dilakukan oleh rumah sakit lapangan di Bambang Lipuro itu bagus sekali ya, membuat rumah sakit lapangan atau menambah kapasitas bed. Tapi ini juga sesuatu yang membutuhkan koordinasi lintas sektoral ya, entah itu Satgas Covid, Pemkat, nah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, dan juga direksi atau jajaran pengurus rumah sakit untuk menambah kapasitas jika diperlukan. Ya, dan demikian juga ya mau nggak mau harus menambah kapasitas tenaga kesehatan. Kita bisa bayangkan ketika jumlah dokternya itu konstan, bahkan berkurang karena ada sebagian yang gugur, ya, kita mendoakan beliau-beliau yang gugur itu untuk mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini juga harus diantisipasi. Jangan sampai tenaga kesehatan juga overload pekerjaan, ya, karena jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit meningkat, ya, sedangkan tenaga kesehatan itu terbatas sehingga nanti ada penambahan shift. Nah, itu sesuatu yang harus kita hindari. Karena bagaimanapun mereka tetap membutuhkan istirahat yang cukup, ya. Jangan sampai terlalu terforsir untuk bekerja sehingga ya ini situasi yang harus tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja, tapi juga harus lintas sektoral, ya, kerjasama yang erat antara pemerintah provinsi, ya, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan level kabupaten kota, ya, kemudian rumah sakit, ya, dan juga pemangku kepentingan yang lainnya. Oke. Sebelum kita lanjutkan lagi, mungkin nanti ada yang mau bertanya, silakan bisa langsung chat aja ke narasumber. Kemudian kita akan ke narasumber yang ketiga, Mas Satria Haji Imawan, masih terhubung dengan kita? Ya, masih Pak. Ya. Oke Mas, pertanyaannya, ini kan pemerintah sebentar lagi akan memulai program vaksinasi. Menurut Presiden Jokowi itu kemungkinan kalau nggak akhir bulan ini atau awal bulan depan, Indonesia akan dikirimi vaksin dari luar negeri. Tapi kan masih ada tahapan-tahapan sebelum vaksinasi itu akan diberikan kepada masyarakat. Nah, kalau menurut pandangan Mas, siapa saja yang sebenarnya prioritas untuk mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu? Ya, terima kasih Pak Sugeng. Ya, terkait vaksinasi itu sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Julis ya soal tahapan vaksinnya sendiri ya. Persoalannya kemudian kalau di kebijakan publik itu soal distribusinya. Nah, ini menjadi PR tersendiri karena sebelumnya bahkan di kebijakan soal protokol kesehatan itu tidak dipatuhi ya oleh pemerintah daerah ya. Artinya hubungan pusat dan daerah ini agak renggang juga. Bahkan sejak awal-awal dulu kita dipertontonkan adanya kebijakan yang kanan kiri gitu ya. Ada yang lockdown, ada yang tidak lockdown, ada yang karantina, ada yang tidak karantina. Yang paling problematik itu DKI Jakarta sempat maju mundur soal PSBB ya, PSBB setengah, PSBB total gitu ya. Sampai pada akhirnya new normal. Bahkan ketika new normal akan ada wacana balik lagi ke PSBB. Dan benar tadi yang disampaikan oleh Pak Hakim bahwa ini problem juga ketika kita mencetak berbanyak rekor gitu ya, rekor-rekor. Padahal Presiden dalam hal ini Presiden ya mungkin ya berkali-kali mengingatkan bahwa kita harus menggunakan masker, jaga jarak dan sebagainya. Jadi relasinya menjadi kompleks gitu ya Pak ya, antara pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron, lalu ada distrust juga antara pemerintah dengan masyarakat. Mungkin gejalanya adalah pandemic fatigue yang dibilang oleh Pak Hakim tadi, atau benar-benar memang masyarakat Indonesia ini lebih percaya sama hoax itu misalnya. Ada salah satu public figure yang sekarang saya pikir menjalani masa tahanan ya di Bali kalau tidak salah, itu mengatakan kacung WHO itu ya, ID kacung WHO. Nah itu bahkan itu dapat menggiring massa tinggi gitu ya, sampai ada beberapa yang membela dan sebagainya. Belum lagi yang kemarin kasus di bandara gitu ya, yang akhirnya membuat kerumunan. Akhirnya kita punya 5.000 kasus. Nah ini menjadi concern tersendiri ketika nanti vaksin itu keluar gitu ya. Jadi persoalannya bukan vaksin keluar terus distribusi gitu, vaksin keluar terus dipakai gitu, tapi distribusinya, termasuk prioritasnya bagaimana. Ini kan COVID yang tua itu punya penyakit penyerta, katakanlah
digeneralisasi punya penyakit penyerta karena sudah melalui penuaan organ gitu ya, atau punya penyakit bawaan gitu. Sementara yang muda menjadi silent carrier gitu ya, tidak ada gejala atau dia menularkan ke banyak orang gitu ya. Dan yang muda ini agak rebel, kadang-kadang dia merasa tidak memiliki gejala seperti batuk gitu ya, panas dan sebagainya, dia keluar masuk dan sebagainya, nongkrong gitu ya. Nah, ini yang membuat prioritas itu juga susah, Pak, karena memang vaksin ini kan juga tidak gratis ya. Saya pikir nanti masyarakat harus bayar, dan kalaupun gratis ada subsidi. Nah, subsidi ini agak susah ditarik, apakah dikasih kepada orang-orang yang dalam hal ini kurang mampu, tertular, atau yang bagaimana. Jadi tariannya antara populasi atau struktur serta sosial ekonomi. Ini menjadi persoalan. Saya ada share screen sedikit, mungkin bisa. Nah, ini persoalannya gitu ya. Tadi saya bilang usia silent carrier ini saya lihat di data sampai 30% gitu ya. Dari persoalan yang kita ada. Dan kalau kita refleksi ke Indonesia, nah itu ada 115 hoax diproduksi. Ini dari Kominfo setiap hari tentang corona. Dan orang Indonesia itu kecenderungannya berpikir cepat dan tidak logis. Jadi apa ya, berpikirnya cepat, praktis gitu ya. Apalagi mungkin mengalami gejala pandemic fatigue, jadi mikirnya cepat gitu ya. Lalu problem trust tadi. Ini dari BPS juga mengatakan bahwa 17% atau 45 juta orang masyarakat Indonesia tidak percaya adanya COVID. Sehingga di sini protokol 3M itu sulit, angka terus bertambah, ada rekor, dan seolah-olah COVID bahkan ada acara-acara gitu ya, acara-acara perhelatan itu dibiarkan oleh beberapa pemerintah daerah. Ini menjadi persoalan. Belum lagi persoalan data. Kita ini bermasalah juga soal data. Seperti saya katakan tadi, kalau berbicara oke, vaksinnya sudah ada, lalu data penduduknya bagaimana gitu. Bahkan kemarin ketika mau memberi bantuan sosial, data yang dirujuk adalah data 2015, yang itu sudah 5 tahun yang lalu ya. Sementara penduduk kan setiap tahun ada yang lahir, ada yang meninggal gitu ya. Jadi agak problematik, Pak. Berbicara tentang populasi tidak update, ketika berbicara soal strata pun juga tidak update, karena populasinya survei sensus penduduknya juga tidak update gitu. Begitu, Pak. Oke. Nah, terus untuk distribusi vaksin juga kan juga Indonesia itu kan penduduknya sangat banyak ya, sekitar 250 juta. Taruhlah kalau satu hari vaksinasi menyasar 1 juta penduduk pun itu harus diperlukan waktu yang lama ya, karena hampir bisa setahun untuk vaksinasi. Nah, agar mereka yang menunggu itu tidak terlalu lama, mungkin strategi apa yang mungkin bisa dilakukan? Baik, terima kasih Pak. Kalau itu saya sepakat ya, karena selain banyaknya penduduk, Indonesia kan juga geografisnya luas, mempunyai 3 satuan waktu, dan luas sekali sampai dengan pulau-pulau terluar itu juga bermasalah. Cuman saya dapat cerita dari beberapa pemerintah daerah bahwa untuk di luar wilayah-wilayah timur, terutama untuk yang seperti Maluku seperti itu, dan ke wilayah-wilayah kepulauan itu, misalnya dari Talaut itu agak mereka mengatakan bahwa kita bisa menerapkan protokol 3M, bukan karena kesadaran masyarakatnya, terutama untuk jaga jarak ya, tapi karena sebaran populasinya tidak terlalu banyak, sehingga mereka secara alami terisolasi oleh pulau yang mereka diami. Karena hidup antar pulau, orang itu jarang, jadi bisa sosialisasinya. Cuman medan untuk kesananya lama, butuh berapa hari untuk ke sana. Itu yang di timur. Yang di Jawa khususnya malah sulit untuk menahan orang keluar, banyak mengkritisi di sini lebih banyak, dan kalau di luar Jawa, di Kalimantan juga persoalannya seperti itu. Mungkin di daerah barat persoalannya seperti itu. Jadi perlu dilihat kondisi geografis juga untuk distribusi ini, selain karena jumlah penduduk yang tinggi gitu ya, yang tinggi. Lalu yang kedua, strateginya saya pikir dulu pernah ada perekrutan volunteer untuk COVID ya. Saya kurang tahu perkembangannya seperti apa, karena kayak sudah tidak dikembangkan, mungkin fokusnya langsung ke vaksin. Itu mungkin bisa dicanangkan, digalakkan lagi.
terutama untuk kondisi geografis yang tertentu ya. Dan mungkin juga bisa melalui lembaga-lembaga seperti BNPB, melalui Kementerian Kesehatan itu ya. Jadi ini seperti saya bilang tadi, governance-nya harus diperbaiki dan ini momentum bagi kita tata kelola pemerintahan itu diperbaiki. Jadi dari pemerintah mungkin dari BNPB itu menjadi atau gugus tugas itu menjadi garda terdepan untuk mengkoordinasi masyarakat dengan volunteerismenya, lalu swasta dengan support logistiknya seperti transportasi ke sana dan sebagainya. Itu saya pikir ini menjadi tantangan kita sebagai sebuah bangsa ya. Saya setuju dengan Pak Hakim tadi bahwa ini, dan Prof. Julis tadi ya mungkin ya, itu bahwa ini bukan persoalan satu lembaga, satu orang atau salah-salahan ini, tapi ini persoalan kita semua. Dan memang kita sudah pandemic fatigue, jadi kesannya sudah tidak sulit untuk kembali mengingat lagi kita tuh masih di era pandemik dan sebagainya. Ini memang saya juga sempat menyampaikan bahwa sebentar lagi kita masuk akhir tahun gitu ya, sudah masuk libur Natal dan Tahun Baru. Kemarin kita punya pengalaman weekend seperti itu gitu ya. Itu sebenarnya momentum yang baik untuk mengingatkan kita semua bahwa pandemi ini belum berakhir dan ini saatnya bagi kita pemerintah, swasta dan masyarakat berkolaborasi. Nanti kalau vaksinnya keluar kita punya pilot project gitu ya. Bagaimana protokol kesehatan misalnya di Natal dan Tahun Baru bisa dilakukan. Dan kita punya pengalaman itu Pak di saya pikir Idul Fitri ya, Ramadan Idul Fitri kita semua tertib itu, hampir semua orang sepi di jalanan dan semua orang di rumah stay at home atau kalau keluar sangat urgent. Saya kira itu Pak. Hakim, ini ada pertanyaan. Pak Hakim bisa mendengar? Iya, bisa. Gimana? Ini ada pertanyaan dari Pak Roni. Ternyata panjang sekali tahapan penemuan vaksin dan obat. Di sisi lain kita juga sudah mulai jenuh menghadapi pandemi yang nggak tahu kapan akan selesai. Tapi mau bagaimana lagi? Dokter, apakah sudah ada penelitian terbaru soal efektivitas dari 3M? Monggo. Ya. Efektivitas dari 3M. Ya, jadi kalau efektivitas dari 3M itu sebetulnya sudah terbukti saat pandemi dan wabah sebelumnya. Ya. Jadi saya ceritakan tadi, kita misalnya kita pernah wabah SARS sebelumnya yang 2002-2003 itu yang SARS-CoV-1 ya, yang juga muncul pertama kali di Cina cuma di provinsi yang berbeda, Guangdong. Ya. Kemudian wabah MERS yang juga pertama kali muncul di Jeddah di Saudi Arabia itu juga coronavirus dan itu sebetulnya menjadi terkendali dan tidak meluas wabahnya karena saat itu memang sangat efektif untuk penerapan isolasi, karantina dan juga apa yang kita lakukan sekarang ini ya termasuk yang 3M, orang memakai masker, menjaga jarak dan seterusnya. Hanya memang oleh karena itu di awal saya sampaikan tadi bahwasanya ketika muncul wabah baru di viral pneumonia di Wuhan, di Cina, itu saya termasuk yang optimis. Mengapa? Karena ketika di dunia itu sudah berpengalaman dengan 2 wabah sebelumnya dan itu bisa dihentikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan cara-cara intervensi yang sebetulnya kita lakukan sekarang. Gitu. Nah, dan itu sudah terbukti di 2 wabah sebelumnya. Hanya memang ada beberapa hal yang membuat pengendalian SARS-CoV-2 di Indonesia ini atau di seluruh dunia ini menjadi agak sulit. Ya, mengapa? Salah satunya adalah bahwasanya SARS-CoV-2 ini berbeda dengan virus sebelumnya karena dia menimbulkan gejala yang ringan, ya, mayoritas kasusnya. Akibatnya apa? Ketika orang itu terinfeksi dan tidak menimbulkan gejala apapun, dia merasa bahwasanya dia tidak terinfeksi. Sehingga dia masih bisa kemana-mana, ya, tidak merasa dia butuh ke rumah sakit. Ya. Berbeda dengan 2 virus sebelumnya, di mana ketika orang itu terinfeksi, dia merasa bahwasanya dia sakit, kemudian dia merasa perlu untuk ke rumah sakit, kemudian dilakukan isolasi. Seperti itu. Jadi penanganan 3M itu sebetulnya sudah terbukti di 2 wabah sebelumnya. Ya. Hanya mengapa ini sulit untuk dilakukan untuk COVID-19? Karena salah satu faktornya tadi, ya karena profil penderitanya sedikit berbeda, di mana
SARS-CoV-2 itu menimbulkan gejala yang lebih ringan pada mayoritas kasusnya, sehingga orang-orang yang terinfeksi ini dia bebas keliaran kemana-mana, kemudian dia bebas menularkan virusnya kemana-mana, berbeda dengan orang yang terinfeksi SARS atau MERS sebelumnya. Dia terinfeksi dan dia jatuh sakit, kemudian dia merasa perlu ke rumah sakit dan dilakukan isolasi, sehingga dia tidak sempat untuk menularkan virus ini ke orang-orang di sekitarnya, sehingga virusnya semakin mudah untuk dikendalikan. Jadi seperti itu, Pak Sugeng. Apa juga mungkin karena dari sisi masyarakat juga, Dok, ada sebagian dari masyarakat yang mungkin sudah menerapkan 3M, tapi mungkin juga kurang pas juga ya, kayak misalnya maskernya juga masker yang masih agak tipis, terus jaga jaraknya juga nggak terlalu jauh gitu ya. Iya. Gimana? Iya, jadi memang masalah masker ini juga sesuatu yang perlu kita perhatikan ya. Ada masker-masker kain, terutama yang kain satu lapis ya, atau masker model-model yang satu lapis itu memang filternya menjadi kurang maksimal ya ketika seseorang itu memakai masker yang satu lapis ya. Memang yang ideal untuk di komunitas untuk kondisi saat ini memang masker bedah karena ada 3 lapisan ya, ada filter, kemudian ada lapisan paling luar yang itu mencegah untuk anti percikan ya, itu yang paling ideal ya. Tetapi kalau memang situasinya seperti ini nggak masalah masker kain asal lebih dari 1 lapis, apalagi ditambah proteksi misalnya ditambah yang lainnya gitu. Oke. Ya. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung ke narasumber, bisa melambaikan tangan atau mungkin juga bisa langsung chat ke kita untuk bertanya kepada narasumber soal topik kita pada pagi hari ini. Mas Budi Cahyana mau bertanya kepada narasumber? Halo? Oke. Kalau belum ada. Ya, maaf. Barusan lupa menghidupkan mic-nya. Mas Budi. Ya, saya cuma kedengeran ya suara saya? Kedengar. Ya, saya cuma mau menanggapi saja soal efektivitas 3M ini ya. Karena memang dari berbagai penelitian kan 3M memang efektif. 3M katakanlah sebagai vaksin sementara ini efektif mencegah COVID. Bahkan kemarin di acara Komite Penanganan COVID KCPN ini ya, sudah ada estimasi kalau 3M benar-benar diterapkan secara maksimal, paling tidak bisa mencegah kerugian negara sampai 500 triliun ya. Itu hitung-hitungannya, karena biaya perawatan rumah sakit bagi pasien COVID rata-rata kan kalau nggak salah 184 juta ya. Ya. Seperti itu. Nah, sementara kalau seperti tadi yang sudah disampaikan para narasumber, istilahnya pandemi, seolah-olah kita sudah nggak di masa pandemi gitu ya. Masyarakat sudah melupakan 3M dan ada kecenderungan COVID seolah-olah sudah berakhir, bahkan sebelum vaksinnya ada, seperti itu. Itu yang mungkin dirasakan sama semuanya, karena di mana-mana di jalan-jalan sudah mulai rame, kemudian masker pun sudah ditinggalkan, kemudian di desa-desa, terutama di desa-desa ini ya, di desa-desa dengan tradisi yang sangat kuat, kegiatan-kegiatan sosial seperti tahlilan, kemudian undangan menjenguk tetangga yang baru melahirkan, kemudian takziah, itu kan masyarakat desa karena tradisi mereka kuat, karena kehidupan prinsip-prinsip komunal mereka tinggi, itu sangat sering diabaikan seperti itu. Apakah pemerintah atau yang berwenang apakah juga memperhatikan hambatan-hambatan seperti itu, hambatan sosial. Kalau di desa, kalau nggak ikut tahlilan, nggak enak sama tetangga. Nggak kondangan, nggak mendatangi tetangga yang lahiran, nggak enak. Padahal di sana
jelas nggak bisa menjaga kerumunan, nggak pakai masker. Bahkan salaman pun kalau kita menolak salaman karena yang lainnya salaman. Ini kan sebenarnya sangat apa ya, kalau di utamanya ramai di jalan, kalau di desa situasinya seperti itu. Jadi apa seandainya besok vaksin pun sudah keluar, tapi 3 yang sekarang sudah diabaikan, apakah besok tidak akan lagi seperti itu, Pak Oto? Jadi saya memberi tanggapan saja. Oke, menambahi tanggapan Mas Yudi mungkin benar ya. Jadi kekhawatirannya justru nanti ketika ada vaksin, masyarakat justru malah euforia ya. Jadi malah 3M itu semakin ditinggalkan. Padahal kan belum ada jaminan bahwa nanti COVID itu akan turun atau makan hilang sama sekali. Gimana Pak Hakim kalau mengenai kondisi seperti itu, Pak Hakim? Halo? Ya, maaf saya lupa. Iya, saya lupa untuk unmute tadi. Saya terkait dengan vaksin ini, saya ada satu slide yang saya mau tampilkan. Ini, jadi saya hanya mau menyampaikan ini bahwa seberapa efektifkah si vaksin itu bisa menghentikan pandemi. Jadi vaksin ini bukanlah suatu intervensi individual. Jadi kalau intervensi individual itu seperti orang yang sakit ya, diberi obat, dia sembuh. Itu intervensi individual. Sudah selesai urusan gitu ya. Tapi vaksin ini adalah intervensi yang harus diberikan pada suatu kelompok. Ya, artinya apa? Kalau hanya ada satu orang saja yang divaksin, itu bisa dipastikan bahwasanya intervensi itu nggak akan manfaat. Ya. Mengapa? Karena untuk bisa menghentikan pandemi, untuk bisa menekan angka kejadian suatu penyakit infeksi, entah itu COVID atau non-COVID, ya kita kan sudah punya vaksin untuk misalnya penyakit yang lain, entah itu polio, campak, ya, TBC, vaksin BCG misalnya, atau vaksin-vaksin yang lain, itu ada 2 syarat utama. Yang pertama adalah efikasi atau efektivitas vaksin itu harus tinggi. Ya, katakanlah mencapai 90% ke atas. Maksudnya kalau kita memvaksinasi pada 100 orang, minimal 90 orang itu jadi kebal. Ya, itu adalah komponen yang pertama, yaitu efektivitas dari vaksin. Kalau efektivitas vaksinnya itu rendah, ya sulit kalau kita bisa menekan ya, angka vaksinasi di Indonesia. Kemudian yang kedua, cakupan atau coverage vaksinasi di populasi juga tinggi. Ya, artinya kalau di suatu populasi, ya di suatu negara itu katakanlah 100 juta orang, tetapi yang mendapatkan vaksin itu baru 10 juta alias 10%-nya, maka angka kejadian penyakit di komunitas tersebut bisa jadi masih tinggi. Mengapa? Karena coverage vaksinasi di masyarakat tersebut ya belum tinggi. Itulah mengapa kita di Indonesia ini kemarin kita sempat terjadi wabah untuk penyakit-penyakit yang sebetulnya sudah ada vaksinnya, ya difteri ya misalnya kemarin ada wabah di beberapa wilayah di Indonesia. Vaksinnya sebetulnya udah bagus, efektivitasnya tinggi, ya. Tetapi karena masyarakat itu mulai menolak terhadap program vaksinasi imunisasi, ya, kemudian angka cakupan di suatu populasi itu menurun, sehingga kita akhirnya timbul lagi wabah seperti itu. Nah, kalau kita hitung-hitungan berapa sih minimal orang yang divaksinasi, ya itu ya misalkan kita untuk mencapai kekebalan kelompok itu kita harus memvaksinasi misalnya 75% warga Indonesia, itu berarti kan tinggal 3/4 kali 250-250-an juta ya sekarang ya mungkin. Ya, itu berarti kan sudah mencapai misalkan ya katakanlah 200 juta lebih. Itu kan sesuatu yang sulit dicapai oleh pemerintah dalam waktu dekat seperti itu. Sehingga apa? Sehingga adanya vaksinasi ini pada akhirnya nanti hanya melindungi orang-orang yang memang terpilih untuk mendapatkan target ya vaksinasi ketika vaksinasi ini diluncurkan. Gitu. Karena kan pemerintah tidak bisa nih memproduksi vaksin atau beli vaksin dalam jumlah yang besar dengan populasi kita yang sudah hampir 300 juta orang. Ya, ini tantangan besar pemerintah. Gitu. Mungkin berbeda negara-negara Eropa yang sekarang udah borong vaksin, Belanda yang cuma 16 juta, kemudian negara-negara kecil lain yang di Eropa itu mungkin bisa
mereka langsung memvaksin, beli 10 juta itu udah bagus sekali gitu. Tapi Indonesia kalau kita cuma dapat 10 juta dosis vaksin, itu belum cukup untuk menekan angka kejadian COVID gitu. Sehingga saya pun memahami kesulitan pemerintah sendiri ya. Karena pemerintah tadi disampaikan di satu sisi belum ada vaksin yang betul-betul efektif untuk terbukti efektif ya dari hasil uji klinis, tapi di sisi lain pemerintah juga harus melobi secepatnya perusahaan-perusahaan di luar negeri yang mereka itu sudah fase 3, bahwasanya mereka inilah yang nanti kemungkinan besar ya vaksinnya itu di-approve atau disetujui, sehingga kan harus duluan pesen kan. Seperti itu. Ini politik tingkat tinggi lah intinya, gimana pemerintah itu bisa cepat-cepatan pesen, di sisi lain juga tetap harus memperhatikan keamanan vaksin itu sendiri, dan juga memastikan distribusi vaksin di Indonesia ini mudah ya dengan fasilitas yang kita miliki. Ya, sehingga karena 2 prasyarat ini kita belum ketahui sekarang, apalagi dengan nomor yang kedua, itu jelas sangat sulit untuk memvaksinasi sekitar 75% warga Indonesia untuk bisa mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, sehingga vaksin itu kan akhirnya harus diberikan kepada orang-orang yang prioritas kan, sudah disampaikan oleh pemerintah, orang-orang prioritas misalkan pekerja kesehatan ya, orang-orang misalkan orang-orang yang dengan komorbid misalnya, selama itu aman untuk mereka. Kemudian pemerintah juga menyampaikan orang-orang yang para guru dan juga ASN yang ada di level terdepan untuk pelayanan masyarakat. Kan akhirnya targeted orang-orang yang mendapatkan vaksinasi ini. Tidak semua warga, sampai kita bisa memproduksi vaksin sendiri misalnya, kalau nanti Bio Farma bisa alih teknologi dan bisa memproduksi vaksin sendiri dalam jumlah yang besar, memenuhi kebutuhan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, mungkin kita baru bisa mulai mengendalikan. Tapi selama ini belum bisa, ya nanti kita ada vaksinasi, tetapi di sisi lain kita tetap harus menerapkan 3M tadi. Itu yang saya sampaikan di berbagai forum, ya termasuk pagi ini di forum ini gitu. Jadi mungkin nanti kita sudah ada vaksinasi, tapi karena vaksinnya itu terbatas untuk kelompok tertentu dan tidak bisa diakses untuk semua orang, ya mungkin pemerintah bisa menyiapkan opsi pembelian mandiri vaksinasi. Tapi kan tidak semua orang itu mau atau mampu untuk membeli vaksin, apalagi harus 2-3 dosis kan, misalkan 1 dosisnya sudah 200.000 misalnya. Kalau 2 dosis sudah harus expand sekitar 400-500.000. Ini kan juga untuk kalangan menengah ke bawah juga akan berpikir ulang, apakah saya mau beli vaksinnya atau tidak, seperti itu. Jadi ini tantangan besar, sehingga saya malah betul yang tadi disampaikan Pak Sugeng bahwa bisa jadi kita ada vaksinasi, tapi di sisi lain juga kita harus menerapkan 3M tadi. Karena apa? Karena coverage di masyarakat Indonesia masih rendah sekali. Nanti ketika di awal-awal ada vaksinasi itu kan mungkin hanya sekian juta yang nanti akan terdistribusi, dan itu pun hanya ke kelompok-kelompok yang memang sudah menjadi list kandidat dari pemerintah untuk mendapatkan vaksin COVID pertama kali, misalnya dokter, tenaga kesehatan, ya mungkin juga prajurit TNI Polri kalau saya baca di berita, ya kemudian guru dan juga para ASN yang ada di layanan sektor-sektor layanan publik. Itu yang saya dapat informasi dari berita-berita yang beredar. Mungkin itu Pak Sugeng. Oke, terima kasih Pak Agim atas tanggapannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Amir untuk Mas Satria. Saat vaksin dan obat ini didistribusikan, apa saja catatan untuk pemerintah supaya obat dan vaksin itu mudah dijangkau masyarakat luas? Monggo Mas Satria. Iya. Catatan pemerintah ya, saya pikir pertama data ya. Data itu harus benar-benar akurat gitu ya. Tidak lagi konflik data. Pertama harus ada integrasi data, dan sebenarnya pemerintah punya inisiasi yang namanya Satu Data Indonesia. Itu di bawah kantor staf presiden. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebenarnya. Apalagi ketika bencana, kita kan punya beberapa skema bencana, terutama bencana alam ya, yang itu sudah rapi gitu ya. Kita sudah punya skema bencana, kebijakan bencana yang bagus gitu ya. Jogja merupakan salah satu yang baik ketika merespon bencana, karena punya pengalaman gempa di 2006 dan Merapi ya 2010. Sehingga kita sebenarnya bisa meng-create sistem gitu ya. Nah, ini yang, tapi ketika kita ingin meng-create sistem itu kan
data harus diperhatikan. Nah di Jogja itu sudah akhirnya punya namanya zonasi gitu ya, zonasi merah, zona hijau dan zona kuning gitu ya. Nah, bahkan sekarang mungkin diberlakukan karena Merapi sedang status siaga mungkin. Nah itu kita bisa create sistem. Nah untuk itu kita butuh data dan datanya itu terintegrasi gitu ya. Yang tadinya data 2015 ya diupdate gitu ya. Dengan saya dengar juga sensus penduduk kan sudah baru-baru ini sudah dilaksanakan. Nah itu diupdate sebelum vaksin ini keluar. Karena ketika vaksin ini keluar, ketika seperti yang dikatakan oleh Dr. Hakim tadi soal beberapa prioritas, misalnya ASN saja. Nah itu kan paling mau tidak mau harus melihat populasi juga. Gitu. ASN yang terdepan itu siapa saja? Kan kita punya 34 provinsi dan sekian ribu kabupaten gitu ya. Tingkatan administrasinya cukup tinggi gitu. Nah itu harus menjadi prioritas data saya pikir ya. Karena di beberapa, saya pikir di Jakarta itu sudah ada klaster perkantoran, termasuk di Jogja saya pikir di Jogja juga sudah ada klaster perkantoran. Nah itu menjadi krusial data. Kedua adalah pengembalian trust itu tadi saya bilang. Konflik pusat daerah, bahkan sekarang kan Gubernur DKI sedang diintegrasi ya soal kemarin pelanggaran itu. Nah itu kembali diperbaiki gitu trustnya. Karena kalau bayangkan saja kalau misalnya Gubernur DKI masih berurusan dengan hukum sementara vaksin keluar, otomatis skema ini tidak jalan, kebijakan distribusi ini tidak jalan gitu. Karena adanya konflik politik gitu ya di dalam pemerintah sendiri. Jadi relasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah termasuk kepada masyarakat dan swasta di tingkat pusat dan daerah itu harus diperbaiki. Dan yang ketiga tadi ya volunteerisme itu ya, SDM itu harus diperhatikan karena Indonesia memiliki jangkauan wilayah ya. Saya pikir yang menjadi kendala itu wilayah karena sebaran penduduknya tidak merata. Tetapi wilayah ini kan semakin luas. Ada beberapa warga negara Indonesia yang tinggal di pelosok gitu ya, yang bahkan ke sana harus berhari-hari. Hanya ada beberapa skema transportasi. Itu pun sekarang skema transportasi Indonesia juga dibatasi. Jadi ini saya pikir menjadi catatan tersendiri ya. Jadi saya pikir harus ada rapat terbatas di tingkat pusat, termasuk rapat di tingkat daerah pemerintah bagaimana cara distribusi, termasuk nanti monitoring evaluasinya. Karena kita punya Menteri Kesehatan yang dulu ditangkap ya, saya pikir sudah keluar ya beliau ya, ditangkap di kasus dan dipenjara karena persoalan flu waktu itu ya. Waktu itu sudah pandemi atau belum saya lupa, tapi yang flu babi itu ya, Bu Siti Fadila akhirnya kena karena persoalan monitoring dan evaluasi waktu itu kalau tidak salah obat atau vaksin gitu ya, itu juga kena. Nah itu harus menjadi catatan dan trust pemerintah itu penting di situ saya pikir karena kita tidak tahu bagaimana kasusnya Bu Siti Fadila ya tiba-tiba kena kasus karena beberapa persoalannya ternyata ada di persoalan implementasi daerah begitu ya. Nah itu trustnya menjadi kunci saya pikir. Begitu Pak Sugeng. Oke, terima kasih Mas Satria. Ya. Terus biasanya tuh kan ketika ada suatu produk baru yang muncul yang itu sangat dibutuhkan masyarakat, itu terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, misalnya nanti ketika ada vaksin itu tentunya, apalagi sekarang kan perdagangan itu sangat mudah dilakukan ya dengan media sosial dan macam-macam. Ya. Jadi kemungkinan kekhawatirannya nanti akan beredar vaksin-vaksin ilegal di pasar-pasar gelap gitu ya Mas Haji ya. Yang mungkin juga masyarakat tidak ada yang tertarik karena vaksinnya jumlahnya terbatas sementara yang akan divaksinasi jumlahnya sangat banyak. Ya. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu gimana Mas? Ya, salah satu side effect dari pandemi COVID-19 ini adalah adanya konspirasi tadi. Konspirasi menyebabkan bahwa ini sebenarnya bukan gejala alam, tapi ini adalah senjata biologis gitu ya. Yang akhirnya bahkan Presiden AS yang sebelum ini ya, setelah ini kan ada yang baru, yang sebelum ini mengatakan bahwa ini datang dari Wuhan. Bahkan mengatakan bahwa COVID-19 itu China gitu ya, China virus gitu ya. Nah, pada akhirnya itu membawa sampai ke Indonesia ya, membawa wacana ke soal peperangan senjata biologis, sehingga kalau saya berbicara dengan beberapa orang di
TNI itu ya, teman-teman di TNI itu mengatakan bahwa ini menjadi soal pertahanan keamanan itu ke arah biologis gitu. Sehingga orang tadi berpikir secara cepat dan karena tidak strategis ya, pikiran cepat dan pengen sampai tadi potensi yang namanya vaksin palsu itu sudah awal ya, di awal-awal bahkan sudah ada ya Pak ya, kita tentang jamu empon-empon gitu ya. Ketika itu Presiden tidak mengatakan bahwa itu sebagai obat dari corona, tidak, tetapi salah satu cara untuk meningkatkan imun. Tetapi pada akhirnya digeser kepada obat corona dan akhirnya menjadi pergunjingan di publik gitu ya. Bahkan saya dengar juga ada beberapa pil ilegal yang bisa diselundupkan karena memang ketika orang reaktif itu bisa minum pil itu sehingga tidak reaktif gitu. Untuk bisa naik ke transportasi umum seperti itu. Kasus-kasus seperti itu memang itu peluang ya senjata biologis bagi bahkan masuk ke tingkat mikro, tingkat individu yang bisa mengaksesnya gitu. Karena mau tidak mau ketika pandemi terjadi pertahanan keamanannya agak renggang gitu ya. Tidak terlalu ketat itu ya karena beberapa sektor direlaksasi dan beberapa orang memang di karantina seperti itu. Jadi ya ini menjadi tantangan saya pikir ya, dan sekali lagi ini butuh kerjasama segala pihak tadi saya bilang, termasuk mungkin TNI dan Polri ya. Saya pikir untuk mengawal vaksin ini gitu. Dan itu sepertinya saya pikir standar umum yang mungkin yang akan ditulis oleh WHO ya ketika vaksin yang sudah terapprove itu sudah keluar. Pasti ya atau kemungkinan besar pasti militer diturunkan untuk menjaga vaksinasi ini terkawal dengan baik. Nah, persoalannya adalah informasi sebenarnya, informasi yang beredar di sosial media dan sebagainya untuk memastikan bahwa vaksin yang approve itu hanya dari pemerintah misalnya seperti itu. Sementara yang lain-lain dari hoax dan lain-lain itu tidak tidak approve gitu, bukan vaksin gitu ya. Dan itu harus ditegaskan dari awal. Karena informasi ini harus bersifat sentrifugal ya, sampai ke pelosok-pelosok Indonesia ya, baik secara online maupun offline. Jika ingin benar-benar semuanya vaksin ini terkawal dengan baik. Saya pikir begitu. Jadi bukan soal pengawalan vaksinnya, saya yakin dengan militer begitu vaksin itu aman ya. Persoalannya adalah informasi yang di luar gitu. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab akhirnya menjual vaksin, mungkin harganya tidak jauh gitu ya, tetapi itu bukan vaksin, itu yang bahaya. Jadi trust ini tadi saya tegaskan lagi, trust ini penting Pak ke pemerintah agar ketika pemerintah mengeluarkan informasi bahwa vaksin itu yang dari kita itu dipercaya oleh publik gitu, baik online maupun offline. Seperti itu. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mas Satriaji. Ya. Pak Hakim, ini ada pertanyaan untuk Pak Hakim dari Nazulanita Rahma. Izin bertanya kepada Dr. Hakim, bagaimana pendapat dokter terkait acara yang melibatkan orang banyak, tapi dengan penerapan protokol kesehatan yang saat ini malah banyak dilakukan. Terima kasih banyak sebelumnya. Gimana dok? Ya, itu yang tadi saya sempat singgung sedikit ya, bahwasanya acara-acara yang melibatkan orang banyak ini adalah salah satu hal yang bisa jadi memperburuk situasi COVID-19 di Indonesia. Meskipun mereka tetap mengatakan bahwa enggak kok, kita tetap menerapkan protokol kesehatan misalnya. Tapi itu sesuatu yang sangat sulit menerapkan protokol kesehatan di dalam situasi adanya orang banyak seperti itu. Dan banyak sekali kita sudah banyak sekali klaster-klaster baru yang muncul dari acara-acara semacam ini. Ya, sehingga ya ini yang tadi saya sempat sebutkan ya, saat pendaftaran pilkada, saat kampanye. Kemudian ini yang dulu sempat ya malah bikin pesta kolam renang di Medan di Sumatera Utara. Kemudian ini yang acara dangdutan wakil ketua DPRD yang sekarang sudah menjadi tersangka. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi ini adalah bahwasanya ini adalah kepala BPPD di salah satu kabupaten di Sumatera Barat, malah dia ngundang 2.000 orang dan sudah diperingatkan oleh aparat kepolisian untuk menggagalkan acaranya itu, tapi tetap ngeyel dan tetap mengundang, dan akhirnya polisi turun tangan untuk menutup secara paksa. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa acara-acara yang melibatkan orang dalam jumlah besar itu harus dihindari. Ya, kita hanya betul-betul
hanya dalam kondisi yang urgen saja kita misalkan berangkat ke kantor, itu pun dalam jumlah yang terbatas ya. Kemudian hanya pada sektor-sektor yang memang kita tidak bisa menghindar, bukan sengaja untuk membuat acara-acara semacam ini ya. Jadi ini salah satu hal yang kami mohon pengertian dari masyarakat ya untuk tetap mematuhi ya, dan juga menghindari acara-acara semacam ini, apalagi berinisiatif untuk ya membuat acara-acara semacam ini. Mungkin itu Pak tanggapan dari saya. Apa mungkin kerumunan itu masih terjadi itu karena sanksi yang diberikan juga kurang begitu. Iya, betul. Jadi sebetulnya aturan itu sama ya. Saya juga ada faktor lain ya. Karena misalkan kita melihat adanya denda misalnya, kalau di luar negeri, misalnya di salah satu negara di Timur Tengah, kan di Saudi Arabia itu misalnya, itu dendanya kan mencapai jutaan untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran, dan itu betul-betul ditekankan gitu, sehingga kita bisa melihat efektivitas lockdown di negara-negara tersebut itu sangat efektif karena memang dendanya itu gila-gilaan ya apanya. Nah, profil masyarakatnya kan sama ya, sama-sama ngeyelan. Ya, kalau ini sama-sama pengen bebas, sama-sama tidak ingin dikurung. Sebetulnya kan keinginannya sama, tetapi mengapa sih yang di satu negara itu nggak patuh, di negara lain bisa patuh? Yaitu salah satu faktor X-nya adalah bagaimanakah ketegasan pemerintah atau aparat terkait untuk mendisiplinkan masyarakat seperti itu. Kalau memang ada sanksi denda yang lumayan, itu kan masyarakat akan berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Ya, mungkin itu faktor yang lain ya, sehingga acara-acara semacam ini bisa kemudian menjadi kluster penularan yang baru. Oke, tak terasa waktu kita hampir selesai. Mungkin sebelum acara kita tutup, mungkin ada saran atau kesimpulan dari masing-masing narasumber terkait dengan tema dari kita pada pagi hari ini. Monggo, yang pertama kita serahkan ke Pak Agim dulu. Ya. Jadi untuk sebagai kesimpulan, jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya situasi COVID-19 di Indonesia masih belum terkendali sesuai dengan yang kita harapkan. Angka peningkatan kasus tetap tinggi, bahkan beberapa hari yang lalu kita mencapai lagi rekor tertinggi penambahan kasus harian, mencapai lebih dari 5.500 orang, sehingga situasi ini ditambah dengan adanya pandemic fatigue, ya, di mana orang-orang itu mulai abai terhadap protokol kesehatan karena sudah berbulan-bulan dalam situasi semacam ini, kemudian melihat orang lain melakukan pelanggaran yang sama dan tidak diapa-apain, ya, sehingga ini akhirnya mendorong banyak orang untuk melanggar protokol kesehatan. Sehingga kami berharap bahwasanya masyarakat tetap patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah, tenaga kesehatan, ya. Kemudian adanya vaksin yang tadi saya sampaikan itu bukanlah akhir dari segalanya, karena tadi saya sampaikan bahwasanya vaksin itu akan sangat efektif menurunkan COVID-19 jika dua syaratnya terpenuhi, efektivitasnya yang tinggi dan juga cakupan vaksinasi itu di masyarakat Indonesia juga tinggi, dan terutama yang kedua itu sangat sulit kita capai dalam beberapa bulan ke depan, sehingga mungkin kita tetap harus bersabar dengan kondisi semacam ini ya, dalam jangka waktu yang mungkin agak lebih lama lagi dari yang sudah kita alami. Jadi itu yang kami harapkan, semoga masyarakat tetap mematuhi dan juga bersabar dan juga tetap berusaha untuk bersama-sama sehingga kondisi ini segera berakhir. Demikian Pak Sugeng. Oke, makasih Pak Agim. Monggo Mas Hadraji. Ya Pak, saya izin share satu screen saja untuk ya. Ini way beyond, saya mengatakan way beyond karena ke depan ya. Kalau vaksin itu pasti ya, karena mau tidak mau kita vaksin, kecuali kita belajar dari pandemi sebelumnya yang tiba-tiba kekebalan tubuh itu terbentuk ya. Tetapi di luar vaksin tuh nanti situasi global itu next pandemic gitu ya. Bahkan kemarin ada namanya brucellosis dari Cina gitu ya. 6.000 orang terinfeksi. Kita sebenarnya sudah diingatkan oleh Bill Gates 2015 di acara TED ya, TED Talk,
Dan saya pikir tidak terlalu banyak orang yang peduli dengan apa yang dibicarakan Bill Gates sehingga kita kena yang namanya sekarang. Sehingga ke depan sepertinya ada komitmen negara-negara terhadap kesehatan, mungkin masuk ke SDGs atau komitmen seperti G20 seperti itu. Dan saya katakan tadi mungkin yang menjadi senjata biologis gitu. Nah, respon Indonesia adalah selain vaksin itu adalah sistem public health. Kita ada yang namanya Germas, mungkin Dr. Hakim lebih paham tentang ini ya. Germas, kalau diimplementasi sendiri anggaran kesehatan harusnya menjadi prioritas gitu ya untuk menghadapi next pandemic gitu ya. Lalu pola hidup sehat gitu. Yang kedua adalah pembenahan governance dan trust gitu, serta kebiasaan baru. Kita ada yang namanya 4.0, 5.0 new normal. Nah, ini kan sebenarnya di COVID ini kita seakan-akan dimajukan ya timeline-nya. Tadinya kita kan sedang membangun ke arah situ, ini timeline dimajukan dan dipaksa untuk misalnya seperti diskusi online seperti ini, Pak. Jadi itu yang harus dibuat sistemnya gitu ya, sistem bagaimana dan trust-nya bagaimana, serta kebiasaan baru. Jadi yang namanya jaga jarak, cuci tangan, pakai masker itu saya pikir ya jangan dihilangkan ketika ada vaksin sudah keluar gitu ya. Pakai masker kan bagus sebenarnya kalau ketika udara itu kan tidak semuanya baik ya. Dan cuci tangan kan bagus untuk higienitas serta menjaga jarak agar tidak tertular. Misalnya orang flu kan juga bisa menularkan gitu ya. Yang ketiga adalah pertahanan keamanan dengan perhatian pada biologis. Saya pikir transportasi seperti bandara nanti protokol seperti harus adanya tes suhu itu menjadi standar baru gitu ya, atau apa namanya, masuk ruangan yang diinspektan seluruh tubuh itu menjadi protokol baru. Nah, ini harus menjadi perhatian tersendiri bagi Indonesia gitu ya. Pertama soal sistem kesehatan, kedua pembenahan governance baik perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi, serta bagaimana kebiasaan baru di masyarakat dikawal. Walaupun vaksin itu ada, yang ketiga adalah soal peran keamanan di bidang transportasi. Saya pikir itu menjadi catatan bagi pemerintah untuk tidak hanya sistem respon, tapi ini sebagai lesson learn gitu ya, pembelajaran bagi kita untuk membuat sistem kesehatan dan lebih baik gitu ya ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Satrio Aji. Ya. Sebelum acara kita akhiri, mungkin semua bisa mengaktifkan kamera, kita mau foto bareng. Dan kesimpulan dari acara pada pagi hari ini, 3M adalah vaksin yang paling ampuh untuk mengatasi COVID-19. Karena vaksin juga masih belum ada yang belum bisa ditemukan, sekarang masih dalam uji klinis, dan kita berharap pandemi segera berakhir, dan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah tetap dengan menerapkan 3M secara disiplin. Oke, kita foto bareng. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Terima kasih kepada Pak Hakim. Terima kasih kepada Pak Satrio Aji atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih Pak Hakim. Semuanya. Terima kasih Pak Hakim, Pak Sugeng. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam. Aja ini.